Shalom jemaat Sola Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi Renungan Rabu Malam. Saudara-saudaraku, seperti kita ketahui, Rasul Paulus menulis sekitar 13 surat yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Salah satu surat yang ditulisnya adalah surat yang ditujukan kepada Titus. Siapakah Titus? Mari kita buka Alkitab di dalam Galatia pasal 2 ayat ketiga. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Rupanya Titus bukan orang Yahudi. Dia adalah orang yang bertobat dan dia seorang Yunani. Kita lihat ayat yang lain terdapat dalam Titus pasal 1 ayat keempat. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Titus bertobat karena pekabaran Injil dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan dia sebagai anaknya di dalam iman. Bukan itu saja. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-23. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan satu kemuliaan bagi Kristus. Titus bukan hanya orang yang baru bertobat dari kalangan orang Yunani, tetapi dia juga rekan sekerja Paulus untuk memberitakan Injil. Lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di dalam surat Titus? Seperti kita ketahui, surat Titus terdiri dari 3 pasal. Dan setiap pasal ada pelajaran yang sangat penting untuk kita sebagai umat Tuhan dewasa ini. Jika kita membaca pasal pertama, khususnya di ayat 7-9, Titus dinasehati Rasul Paulus untuk dapat menjadi teladan di dalam perkataan yang jujur dan di dalam pengajaran Alkitab yang sehat. Artinya yang murni, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Di pasal yang kedua, khususnya di ayat 1-3, Titus dinasehati oleh Rasul Paulus untuk hidup sederhana, hidup sehat di dalam iman, penuh kasih kepada orang lain, dan ketekunan di dalam kehidupan bersama Tuhan. Dan di pasal 3, khususnya di ayat 1, 2, dan 9, Rasul Paulus menasehati Titus supaya jangan suka menfitnah atau bertengkar dengan sesama umat Tuhan, melainkan ramah seorang akan yang lain. Saudara-saudaraku, jika ini semua dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita, tentunya nasihat-nasihat yang disampaikan Rasul Paulus di dalam surat Titus menjadi berguna bagi kita di dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka dari itu, Rasul Paulus menyatakan di dalam Titus pasal 2 ayat 7 dan 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Inilah kehidupan yang diinginkan Rasul Paulus untuk Titus dan untuk kita sekarang. Kehidupan yang sehat, kehidupan yang jujur, tidak suka bertengkar dan menfitnah, tetapi ramah seorang akan yang lain. Tetap semangat di dalam berdoa, bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan. Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.